Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun wala yajuzu isti'malu awanil dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Pasal ini menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya memakai bejana atau wadah air dari emas dan perak, dan diperbolehkan memakai wadah atau bejana selain daripada emas dan perak. Fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Dalam pasal ini menjelaskan diharamkannya menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fi ghairi daruratin lirajulin aw imra'atin, bagi perempuan atau laki-laki yang dalam keadaan lapang. Nah, wama yajuzu, dan diperbolehkannya juga memakai wadah kecuali daripada bahan emas dan perak. Nah, kembali kepada yang diharamkan. Dalam hal apa diharamkan memakai emas dan perak? Ketika digunakan untuk minum ataupun makan. Nah, wa yahrumu aidun al-ina'u al-mutalli bidahabin aw fiddatin in hasala minat tola'i syai'in bi'ardihi ahlan nari. Dan diharamkan juga menyepuh emas atau perak menggunakan api. Nah, dalam artian membuat itu diharamkan. Dalam hal apa emas dan perak diperbolehkan? Itu ketika dibuat untuk perhiasan. Itu juga hanya diperbolehkan untuk perempuan dan haram dipergunakan untuk laki-laki, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, uhilla adzahabu wal fiddatu li imra'atin ummati wa hurrimat adzahabu wal fiddatu li rijalin ummati. Dihalalkan menggunakan emas dan perak bagi perempuan umatku, dan diharamkan menggunakan emas dan perak bagi laki-laki umatku. Dalam hal apa lagi emas dan perak bisa dipergunakan? Yaitu ketika memiliki udzur syara, seperti pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang mengikuti perang, dan di dalam perang tersebut hidungnya terkena pedang oleh musuh, terkena pedang sebelah hidungnya teh. Kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku belum menikah, tetapi hidung saya tertebas oleh musuh saya sebelah, sehingga tidak ada sebelah. Nah, kemudian saya juga belum menikah, bagaimana ya Rasul? Maka Rasul menjawab, kata Rasul, perbaikilah hidungmu dengan menggunakan tembaga. Maka sahabat tersebut memperbaiki hidungnya dengan menggunakan tembaga, dan apa yang dia rasakan? Dia merasakan alergi dan gatal karena tembaga sifatnya mudah berkarat. Kemudian datang lagi kepada Rasul, ya Rasul, saya memakai tembaga, hidung saya terasa gatal. Maka Rasul pun menjawab lagi, maka gantilah tembaga itu dengan menggunakan emas. Nah, itu diperbolehkan jika memiliki udzur syara. Pembahasan kedua, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Diperbolehkan menggunakan bejana atau wadah air selain daripada emas dan perak. Nah, an-nafisati kainain yaqutin wa yahrumu al-ina'u al-mudabibu bidobatin fiddatin kabiratin urban lizinatin. Nah, diperbolehkan bagi barang yang berharga kecuali emas dan perak. Contohnya mutiara itu diperbolehkan digunakan untuk makan ataupun minum, diperbolehkan. Wa yahrumu al-ina'u, haram mencampurkan bidobati fiddatin, mencampurkan perak
dengan wadah lain menurut syara. Nah, si peraknya itu besar juga, itu haram. Nah, untuk dipergunakan untuk perhiasan, hanya untuk perhiasan saja. Contohnya si wadahnya itu terbuat dari keramik. Nah, hiasannya dari perak, itu diharamkan kecuali memang sangat dibutuhkan, itu boleh, tetapi hukumnya makruh. Atau si peraknya itu sedikit yang digunakan untuk perhiasannya itu, tapi tetap hukumnya makruh. Amma dobatul zahabi fatahrumu mutlaqan kama sahahu an-Nawawi. Adapun mencampurkan emas itu hukumnya haram, mutlak haram, sebagaimana yang telah disahihkan oleh Imam Nawawi. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.